Ya, bisa kita mulai ya. Ya, bisa. Ya, Oke, selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Dr. Salim Mulyana. Saya dari Yayasan SIM RS Kansa Indonesia. Yayasan SIM RS Kansa ini adalah yang menaungi dari aplikasi Simpes Kansa. Aplikasi Simpes Kansa ini merupakan aplikasi sistem informasi ya. Awalnya memang buat rumah sakit. Tapi makin ke sini memang yang ternyata yang pakai itu lumayan banyak. Akhirnya memang dari dokter praktek, dari puskesmas, klinik, rumah sakit pakai aplikasi tersebut. Dan memang kita tidak ada pembeda antara oh ini versi puskesmas, oh ini versi klinik. Kita tetap pakai satu versi dan memang itu nanti tinggal menyesuaikan aja sama kebutuhan kliniknya. Kalau misalkan di klinik tidak ada radiologi, berarti fitur radiologi tidak dipakai. Kalau di klinik tidak ada lab, berarti ya labnya tidak dipakai. Nanti tinggal diatur hak aksesnya saja ya. Oke, Ya, saya coba share screen. Oke, ini kliniknya kerjasama sama BPJS nggak? iya dok, sama dok. Kerjasama ya. Oke, yang sekarang perkembangannya gimana itu? Apa sih namanya? Untuk komputer-komputernya gimana yang di klinik? Sudah ada server berarti? sudah. Sudah. Terus klien-kliennya sudah terhubung juga pakai ini, pakai apa? Pakai LAN berarti ya? Ya, Oke, saya sebelum ke aplikasi, saya izin presentasi dulu, biar mungkin ada gambaran nanti apa-apa aja yang memang harus disiapkan. Oke, dari sini Kansa itu kan gratis dan open source. Jadi memang untuk klinik itu nanti tinggal ngedownload dan ngeinstal aja ya. Sebenarnya tidak usah pelatihan seperti ini juga nggak masalah sih sebenarnya. Asal memang bisa belajar sendiri. Tapi memang kalau misalkan memang dibutuhkan ya boleh-boleh saja gitu ya. Nah, ini kita sudah kerja sama-sama KARS, terus dapat penghargaan dari KARS, ini kerja sama-sama BPJS untuk bridging-bridgingnya, sehingga kalau untuk klinik itu, untuk bridging P-Care itu, bagi klinik pertama kita sudah siap. Jadi nanti teman-teman dari klinik itu tinggal melakukan permintaan bridging saja ke BPJS-nya, nanti ngisi POM UAT disebutnya ya, yang isian-isian screenshot-screenshot yang ada di aplikasi, nanti tinggal diserahkan ke BPJS-nya, kalau sudah nanti dapat cost ID production, nah nanti itu tinggal dari Kansa aja dikirimkan ke Picker, jadi tidak usah double input nantinya. Nah ini meskipun gratis, kita sudah punya hak catatan haki, terus ini latar belakangnya, ini visi dan misi yayasan. Saya cepat aja ini ya pencipta Kansa sampai sekarang memang eh, aktif mengembangkan menambah fitur-fitur yang ada di Kansa, terutama yang sekarang itu kan lagi era IRM. dari dari ownernya ini tiap hari itu memang dilengkapi terus pom-pom yang ada, karena memang pom-pom yang IRM itu untuk rawat inap itu memang banyak sekali, sehingga nanti harapannya makin ke sini makin makin lengkap aja fiturnya. Ini teman-teman dari yayasan ada 7 orang ya. Terus ini nanti grup grup Kansanya di Telegram, nanti ada forum administrator administrator Sipkes Kansa. Terus ada juga kalau yang buat klinik puskesmas itu yang FKTP. Jadi biar tidak tercampur. Kalau ini kan nanti urusannya urusan rumah sakit sama klinik utama. Maksudnya nanti kalau misalkan antara pengklaiman antara rumah sakit klinik utama dan klinik Pratama kan beda. Kalau rumah sakit itu kan pakai nasi bijis. Kalau klinik Pratama itu kan ngikutnya ini ya kapitasi ya. Jadi biar tidak bingung teman-teman klinik nantinya. Nah ini sebarannya dari Sabang sampai Merauke, dari praktek dokter sampai kelas rumah sakit kelas tipe A. Ini dari Sabang sampai Merauke. Kemarin yang sudah terbridging satu sehat itu, kemarin kebetulan kita sudah dapat datanya dari satu sehat, yang sudah masuk itu sekitar 600 lebih paskes dari klinik, puskesmas, sama rumah sakit. Yang sudah terbridging ke satu sehat. Nah ini nanti sistem operasinya itu, kalau untuk server itu wajib Linux, tidak bisa yang lain, tidak boleh yang lain. Windows juga bisa sebenarnya, tapi kita mengharuskan Linux. Jadi kenapa Linux? Karena memang satu dia itu tahan virus, yang kedua stabil, yang ketiga gratis. Jadi nanti
Kenapa pakai Linux? Karena memang alasan-alasan itu jangan sampai nanti kalau servernya bukan pakai Linux, misalkan pakai Windows, tahu-tahu data kita di situ semua, karena memang server itu buat nyimpen database ya. Jadi kalau kena virus ya sudah habis semua, apalagi tidak punya backupan. Nah, nanti buat klien silahkan bebas mau pakai Windows, mau pakai Mac OS dipersilahkan. Ya, ini untuk pembuatan aplikasinya itu pakai Java. Terus ini database-nya pakai MySQL, terus yang ini ada beberapa yang pakai interface web ya, jadi pakai browser, ditulisnya dengan PHP. Nah, ini persiapan implementasinya. Nanti ada server, terus ada komputer klien, ada jaringan komputernya itu gigabit. Gigabit ini ke transfer kecepatan datanya ya. Jadi nanti kalau beli CPU komputer atau beli laptop atau beli all-in-one PC dilihat LAN-nya itu sudah gigabit atau belum. Jadi gigabit itu ke transfer datanya lebih cepat lagi. Nah, ini printer ada untuk sidik jari, nanti kebutuhannya ada webcam, nanti disesuaikan aja dengan kebutuhan yang di kliniknya. Kira-kira mau pakai fitur yang mana dari kansalnya, berarti itu yang harus disiapkan. Nah, ini database-nya nanti ada database kamar. Kalau ini berarti kamar rawat inap ya, berarti nanti tarif, bangsal, terus bednya, terus data pasien. Kalau misalkan klinik ini sudah running sejak awal dan punya data pasien, apakah itu data pasiennya di Excel atau memang dari SIM klinik sebelumnya, nanti silahkan bisa diekspor, lalu nanti bisa diimporkan ke Kansanya. Tentunya dengan penyesuaian, karena memang beda tabel sih. Contoh tabel pasien di aplikasi sebelumnya isiannya misalkan ada 10 item, di Kansa misalkan ada 20, berarti nanti disesuaikan. Apakah yang 20-nya itu nanti disetrip atau gimana? Yang berarti nanti pada saat impor itu datanya semua masuk. Terakhir saya mengimporkan itu sampai berapa ratus ribu ya. Nah, 82.000 data rumah sakit. Dan memang kalau kalau diketik ulang kan nggak mungkin sama sekali itu mau mau selesai berapa tahun gitu kan. Caranya itu tinggal diekspor impor aja. Ini nanti ada tarif rawat, nanti ada rawat jalan, rawat inap, tarif lab, tarif radiologi. Terus kalau misalkan itu ada tarif, kalau klinik mungkin operasi klinik utama ya. Kalau di itu sih paling persalinan, nanti ada tarif persalinan, tarif ambulan, master data ini nanti data obat ya. Data obat, harga beli, harga jual, terus nanti juga berarti seperti data stok opnam juga nanti harus dimasukkan. Karena pada saat awal running itu kan memang harus ada stoknya di aplikasinya. Stoknya itu didapat dari mana? Karena memang obat sudah ada, ya di stok opnam jumlah obat-obatannya nanti akan dimasukkan ke sini. Nah, ini topologinya. Ini nanti ada server database. Ini kalau saya sih sekarang menyarankan dua lah servernya ya. Satu server database, satu server file. Jadi file itu nanti buat data-data rekam medis yang diretensi. Jadi kalau misalkan masih pakai rekam medis fisik itu kan sebelum dimusnahkan silakan diretensi dulu, di scan, nanti dimasukkan ke CPU komputernya. Nah, ini nanti di cabang-cabang lagi ya ke hub, ya ini ke komputer-komputer klien. Kalau bridging picker berarti nanti si komputernya ini servernya itu harus di-online-kan. Bridging picker itu syaratnya satu harus punya IP public, biasanya dari operator internetnya ya, dari vendor internetnya. Kalaupun misalkan nggak bisa, berarti harus pakai layanan VPS. Jadi menyewa VPS di internet, terus dikonfig supaya bisa nembak ke server kliniknya. Silakan aja kalau kalau nggak salah sih kalau IP public itu Astinet itu 15 mega ya satu bulan itu sekitar 1,5 juta. Kalau PPS mungkin kita bisa nekan lagi sih. Kalau PPS paling paling mahal pun 500.000 lah sebulan. Oke ya. Ini pengelolaan data pasien. Ini menu-menunya. Menunya seperti ini. Nanti habis ini saya demokan. Dari alur IRM-nya sampai nanti keluar billingnya. Oke, ini seperti ini. Ini nanti si aplikasinya diinstal di masing-masing komputer. Dan pada saat menginstal itu memang sudah ada datanya, data dummy, data uji coba, data tes, nanti bisa menyesuaikan dengan data dari kliniknya. Silakan nanti bisa dihapus, dikosongkan. Misalkan data pasien dikosongkan, masukkan data pasien yang ada di klinik. Terus yang kedua, data-data tarif silakan dimasukkan. Nah, ini menu tambahannya nanti ada antrian ya, ada antrian loket, ini nanti ada antrian di poli ya, terus nanti ada antrian apotek. Terus ini kalau misalkan kita sediakan mesin anjungan.
Jadi nanti pasien-pasien lama itu bisa berobat dia tanpa harus ke registrasi. Cukup sediakan anjungan, dia bisa daftar sendiri. Itu ya. Ini dashboardnya, ini pendaftaran dengan sidik jari, dan ini nanti kita bisa build juga aplikasi Android. Jadi buat pendaftaran mandiri pasiennya untuk pasien umum. Kalau untuk pasien BPJS sih nanti diharuskan ya, bukan disarankan, diharuskan pakai mobil JKN. Karena memang dari BPJS seperti itu. Nah, ini nanti bridging dengan mobil JKN-nya. Kalau klinik sih nanti bisa untuk berobat, terus untuk ngecek riwayat juga ya dari mobil JKN-nya. Dan ini bridging-bridging yang lain yang sekarang lagi digalakan itu dengan satu sehat. Jadi selain dengan BPJS itu dengan satu sehat. Nah, ini ada lagi satu lagi kirim impression. Jadi Kansa itu nanti dari klinik itu silahkan daftar di DFO. Kalau yang belum yang punya akun DFO-nya, kalau sudah punya akun DFO, nanti di situ kalau sudah pakai Kansa silahkan pilih Simkes Kansa. Nanti dalam beberapa hari ditunggu keluar Kons ID-nya kita bisa menyetingkan. Nah, kalau sudah disettingkan nanti tinggal dikirim-kirim aja data apa aja yang harus dikirim lewat satu sehat. Jadi untuk buat pengklaiman, oke. Saya langsung ke aplikasi. Jadi nanti aplikasinya akan diinstal di masing-masing komputer. Terus nanti setiap orang itu dikasih hak, dikasih username dan password masing-masing. Jadi nanti tinggal dijalankan aja. Di sini nanti ada aplikasi namanya Kansa, di double klik. Nanti akan muncul seperti ini. Nah, nanti akan muncul kotak hitam disebutnya ya. Berhubung ini saya jalankan langsung dari aplikasi buat pengembangan seperti ini nanti munculnya nih ada kotak hitam. Ini muncul seperti loading. Terus akan muncul gini. Nah, ini dari sini tinggal login saja. Login dengan username dan password masing-masing. Kalau sekarang sih masih bawaan pakai SPV server. Nah, dari pendaftaran nanti tinggal klik di sini registrasi, lalu klik baru. Oke ya, pilih dokternya. Ini dokternya siapa nih yang praktek hari ini? Misalkan dokter Aisyah. Polinya poli apa? Misalkan poli umum. Oke ya. Ini pasien nomor satu yang akan berobat hari ini. Nah, si pasien ini siapa sih pasiennya? Berarti diklik di nomor rekam medis di sini. Kalau pasien baru silahkan diisi nama, jenis kelamin, golongan darah, tanggal lahir. Nah, tanggal lahirnya itu nanti bisa diisi dari sini, dipundurin tanggalnya atau diketik manual, misalkan 01/01/2020. Nah, itu nanti umurnya akan terhitung otomatis. Nah, ini tinggal diikuti aja ya. Kalau ada seperti ini dipilih. Terus nanti kalau ada tanda klik kayak gini, berarti kalau ada seperti ini diketik, sorry ya. Kalau ada ini dipilih berarti tanda tanda apa seperti ini ya, tanda klip. Nah, ini misalkan sukunya suku Jawa. Jadi diklik di sini, pilih, terus tekan spasi. Bahasa sama, misalkan bahasa Indonesia, tekan pilih spasi. Dan seterusnya. Oke ya, lalu tinggal disimpan. Setelah disimpan nanti akan masuk ke sini. Nah, hasil simpanannya. Setelah masuk ke sini, biasanya nanti nomor paling atas. Misalkan hasil organa, tinggal diklik, tekan spasi. Nah, dia akan masuk ke registrasi. Nah, kalau ini sih catatan untuk pasien, nanti bisa muncul kalau diisi catatan pasiennya. Nah, ini habis dari sini klik simpan. Oke. Nah, dari sini nanti pasiennya bisa di print out kan bukti register. Di double klik diklik dulu pasiennya, lalu di kode dokter ini double klik saja. Ini bukti registernya. Ini bisa di print out ke printer ini, printer thermal, printer nota lah kalau seperti di minimarket ya. Ini nanti pasiennya itu akan kelihatan nih nomor antrian polinya 001, namanya, nomor RM-nya, terus ke poli mana. Oke, dari sini nanti teman-teman di poli silahkan klik menu rawat jalan. Jadi teman-teman poli standby di sini. Jadi disiapkan satu komputer untuk perawat, satu komputer untuk dokter. Nah, nanti dari sini kalau pasiennya baru, silahkan kalau untuk perawat dilakukan asesmen awal keperawatan. Klik kanan, data rekam medis, RM rawat jalan, awal keperawatan. Nah, ini awal keperawatan umum. Silahkan tinggal diisi sampai bawah. Ya, kalau ternyata ada poli gigi, berarti pilih yang awal keperawatan gigi mulut. Nah, seperti ini.
Oke, setelah itu nanti masuk ke dokternya. Dokternya bisa ngisi di sini. Jadi lakukan asesmen awal medis. Nah, seperti ini. Nah, ini kan ada gambar ya. Kalau ada gambar berarti ini belum bisa dicoret-coret sih. Cukup aja misalkan yang mana yang bermasalah. Misalkan nomor 1. Ini tulis aja di sini. Nomor 1. Terus isinya apa. Lalu isi semua ya. Isi semua nanti tinggal disimpan. Hasil simpannya akan masuk ke sini. Sama seperti yang perawat tadi. Hasil simpannya akan masuk di data penilaian. Coba sudah ada belum ya? Oke, ternyata belum ada isiannya. Bentar. Oke, ini nanti kalau udah ada isinya muncul di sini ya. Tuh, itu pasien baru. Kalau pasien lama, nanti silahkan tinggal dipilih aja pasiennya, di double klik aja di kode dokter. Nah, di sini nanti langsung input swabnya. Misalkan dilakukan oleh siapa nih, Sri Wahyuni dulu lah. Misalkan swabnya panas, terus tensinya 120/80, terus misalkan diagnosanya itu ISPA. Lalu klik simpan. Dokternya juga sama ngisinya. Pada saat pasiennya masuk ke ruangan dokter, berarti tinggal double klik aja di sini. Nah, nanti tinggal diisi sama dokternya. Kalau pengen cepat ya tinggal diklik yang perawatnya. Silahkan nanti ditambahkan hasil-hasil dari pemeriksaannya. Itu ya. Misalkan panas, batuk, pilek. Ternyata nambah nih ya setelah masuk ke ruang dokter. Di sini misalkan pemeriksaannya rongki, basah, positif-positif. Nah, itu ya. Terus misalkan di sini di suhu 37,5. Lalu di sini plannya, kalau plan dikosongkan aja, nanti kita bisa tarik dari data resep ini, kita bisa masuk ke sini ke plan. Oke, dari sini instruksi evaluasi silakan nanti diisi, lalu klik simpan. Nah, ini ada jadi dua ya. Jadi dua inputannya. Ini nanti ada, kalau misalkan dokter, berarti coba saya ganti dokter aja ya. Nanti ada inputannya, berarti nanti ada inputan dokter, ada inputan perawatnya. Jadi nanti memang namanya SOAP CPPT itu catatan perkembangan pasien terintegrasi. Ini bebas siapa aja akan mengisi di sini. Oke, nah itu nanti setelah itu ini ada penanganan dokter, penanganan petugas, penanganan dokter petugas ini tindakannya dimasukkan. Tindakannya dimasukkan kayak misalkan dokter berarti konsultasi. Ya, ini konsultasi tinggal klik saja, simpan. Nanti hasil simpanannya akan masuk ke sini. Nah, ini buat buat tindakannya akan dicas ke pasiennya. Misalkan ada tindakan yang lain, misalkan ganti balut. Oh, nggak ada ya di sini ya. Coba ganti. Kalau penanganan petugas lah. Coba ya muncul nggak. Kalau nggak ada memang nggak dimasukin di sini nih. Ganti perban ini aja nih. Simpan. Tindakan dilakukan masuk. Nah, oke. Setelah itu, kalau diagnosanya sudah jelas, masukin di sini di kolom diagnosa. Tadi itu ISPA ya, J06.9. Tentang simpan. Oke ya. Di sini hasil simpanannya akan masuk ke sini. Oke, setelah itu kalau ternyata oh harus diperiksa lab atau harus diperiksa radiologi, tinggal pakai permintaan di sini. Permintaan lab. Nah, ini misalkan indikasinya apa tadi ISPA. Informasi tambahnya nggak ada. Misal mau diperiksa apa nih? Darah rutin. Ya, darah rutin. Nah, ini tinggal diklik kanan, pilih semua, simpan. Kalau ada radiologi berarti nanti sama. Ini tinggal permintaan radiologi. Mau diceknya apa nih? Misalnya informasi tambahan permintaan foto nggak ada indikasinya misalkan suspek gitu ya, suspek TB. Di sini berarti dilakukan apa nih torak PA atau apa? Klik simpan. Yes. Oke. Nah, nanti lab sama radiologi mereka harus standby di sini. Di permintaan lab datanya akan masuk nih data permintaannya. Pada saat pasien disampel, berarti klik sampel. Simpan. Sudah itu nanti apakah mau ngeprint barcode permintaan, nomor permintaan obat tinggal dipilih aja. Misalkan barcode nomor permintaan ini buat nanti buat di sampelnya ditempel. Ini nanti pakai printer label. Oke, dari sini lalu diperiksalah sampelnya, lalu muncul hasil. Tinggal klik di sini hasil. Nanti tinggal diinput sama orang labnya hasil-hasilnya. Misalnya saya sembarang aja ya. Yang penting terisi dulu. Oke, ini ya, klik simpan.
Yes, pada saat mau mencetak tinggal di menu sini. Laborat, periksa lab PK. Nah, ini tinggal cetak. Ada model 1 sampai model 12. Nah, ini nanti bisa dikasihkan ke pasiennya. Iya. Radiologi juga sama. Radiologi standby di sini. Permintaan radiologi. Sampel, simpan. Terus hasil. Nah, ini nanti tinggal di input aja. Misalkan TB paru duplek gitu ya. Simpan. Yes, oke. Nah, nanti hasilnya di mana? Hasilnya diperiksa radiologi di sini. Klik di sini ada hasil bacaan radiologi, cetak. Nah, ini dari model 1 sampai model 3. Nah, ini seperti ini buat dikasih ke pasiennya. Jadi buat keperluan klinik nggak usah di print juga nggak apa-apa. Lihatnya di mana? Lihatnya nanti setelah pasien diperiksa lab sama radiologi, dia akan balik lagi ke dokternya, klik rawat jalan, dari sini di kode dokternya, klik dari sini ada riwayat pasien. Nah, nanti akan muncul hasil-hasil inputan tadi. Nah, seperti ini kan. Yang tadi Rocky basah, terus diagnosanya ISPA. Terus hasil-hasil labnya yang ini. Ya, ini torak PA, ini TB paru duplex. Jadi lihatnya di sini. Oke, dari situ dikasih resep sama dokternya. Ini input resep. Ya, resepnya itu nanti tinggal di keyword, misalnya Akilen. Masukin jumlahnya, bisa 3 kali 1. Terus, misal Ambroxol, ada nggak ya? Ambroxol tab, ini kasih 10. Oh, tidak mencukupi ya. Ini kelihatan nih stoknya nih, ada 3. Coba misalkan 3 aja dulu lah. 3 kali 1. Oke, mau input apa lagi? Akar Bose. Misalkan dikasih 20. 2 kali 1, lalu tinggal disimpan. Yes, nah itu nanti pasiennya silahkan ke farmasi. Nanti farmasi, teman-teman farmasi bisa lihat di sini. Nah, tinggal double klik saja, akan kelihatan pasien dengan nama ini. Terus obatnya akar bose, Akilen, Ambroxol 10, 20, 10, 3. Ini aturan pakainya. Disiapkan obatnya lalu disimpan. Ini tervalidasi berarti. Yes. Nah, dari sini nanti bisa dilakukan telaah resep. Nah, ini telaah-telaahnya. Nanti silahkan ditelaah dengan sesuai kondisi resepnya lalu disimpan. Nah, ini hasil telahnya bisa di-refresh di sini. Oke, setelah itu bisa mencetak label. Nah, ini cetakan labelnya. Ini 1, 2, 3. Tinggal di print saja. Nanti silahkan pakai printer yang printer label ya. Ini ukurannya tuh 65 kali 40. Kalau misalkan ukuran kertasnya lebih kecil atau lebih besar dari 65 kali 40, berarti ini perlu penyesuaian. Nanti perlu diedit lagi ukuran kertasnya. Nah, dari situ nanti pasiennya ke kasir. Di kasir tinggal diklik kanan, billing total. Nah, ini seperti ini tinggal dicek nih. Tindakan dokternya, obatnya, ada ronsen, ada radiologi, ada lab gitu ya. Kayak tinggal pembayaran, nah nanti akan muncul kelihatan nih. Pas yang harus dibayar itu 1.677.958. Ini ada status permintaan. Nah, ini bisa dipilih dulu nih sudah terlayani semua atau belum. Kalau belum terlayani silahkan konfirmasi ke unitnya apakah memang belum diinput hasilnya atau pasiennya tidak jadi. Oke, kalau sudah oke, ini apakah pasiennya bayar atau pasiennya piutang? Kalau bayar, bayarnya pakai apa? Apa lewat transfer bank atau lewat cash atau gimana? Misalkan bayar cash, ini bayarnya 1.700.000 gitu ya. Nah, ini nanti tinggal kembaliannya berapa. Lalu klik simpan. Nah, nanti akan muncul nih nota apa kwitansi. Nota itu nanti ada rinciannya. Kwitansi itu hanya ini aja. Sudah terima dari siapa-siapanya. Nah, ini ya. Ini seperti ini. Ini kwitansi. Ini bentuknya seperti ini. Kalau nota itu bentuknya akan seperti ini. Nah, ini ada rinciannya ya. Nanti bisa disesuaikan dengan ukuran kertasnya. Ukuran kertasnya misalnya segede amplop yang panjang itu bisa atau mungkin setengahnya itu nanti kita tinggal setting aja di browsernya. Oke, itu kalau rawat jalan. Nah, di sini sebenarnya menu-menu itu nanti
selain yang tadi, di sini tuh banyak menunya sebenarnya. Nanti ada buat surat sakit, ya, seperti ini, surat sakit. Nanti ada surat sehat. Bagi yang memerlukan surat sehat, ini nih surat surat keterangan sehat 3. Nah, ini nanti misalkan berat badan 50, tinggi badan 160, tensi 120/80, keperluan misalnya melamar pekerjaan. Saya tadi ini klik ini suhunya 36, klik simpan. Nah, ini ya tinggal dicetak nah seperti ini. Termasuk nanti surat-surat yang lainnya silahkan dieksplor sendiri karena memang menunya banyak sekali sih. Sekarang itu mungkin menunya sudah sampai 1000 menu, jadi lumayan ini ya. Seperti ini, saya tahu menunya dari mana itu dari menu sini. Set user, oh 998, jadi hampir 1000 lah. Oke, itu kalau rawat jalan. Kalau rawat inap, nanti pasien yang dari sini tuh dari rawat jalan itu, kalau misalkan memang mau dirawat inapan, tinggal lakukan permintaan rawat inap. Permintaan rawat inap. Nah, ini nanti mau masukin kemana nih? Diagnosanya apa? Misalkan diagnosanya J06.9. Terus nanti dokternya siapa? Dokter X gitu ya. Tinggal simpan. Nah, nanti bagian admisi itu ini bisa dari poli atau IGD. Bagian rawat inap nanti tinggal memasukkan ke kamar inapnya. Di menu permintaan rawat inap. Oke, ini lalu ke kamar inap. Oh, data pilih sudah terverifikasi. Bentar. Ini tadi dia sudah bayar ya. Berarti saya cancel pembayarannya. Oke, kita coba masukin ke ini kamar inap. Ini ya, ini berarti kita kosongkan dulu. Terus kita masukkan diagnosanya. Dia akan masuk ke mana? Akan masuk ke menu sini, ke menu rawat inap. Nah, yang ini. Nah, ini seperti biasa nanti dilakukan penilaian awal keperawatan umum, terus awal medis, itu ya. Terus nanti kalau misalkan itu dimasukkan swabnya di sini, biasanya satu sip itu satu swab itu ya. Nanti kalau ada visit silakan dimasukkan di sini penanganan dokter, penanganan petugas, penanganan dokter dan petugas. Lalu nanti kalau ada obat silahkan di input resep seperti tadi silahkan langkahnya. Terus nanti kalau misalkan ada permintaan lab, pakai permintaan lab, permintaan radiologi juga sama. Terus nanti kalau pasiennya mau pulang bikin resum. Nah, di sini ya resumnya. Terus nanti ada masukan diagnosa juga, ini diagnosa akhir seperti tadi inputnya. Nah, ini lumayan banyak juga sih menu-menu di sini. Di sini ada awal keperawatan umum, kandungan, fisioterapi, medis umum. Terus ada kalau yang operasi itu nanti kalau yang di klinik itu nanti kalau akreditasi itu ada di namanya yang SSC ya. Surgical Safety Checklist itu nanti bisa diakses di sini. Jadi pasiennya nanti dijadwalkan operasi dulu. Bebas sih operasinya ya kalau di klinik berarti kan operasi kecil gitu ya bedah minor atau ya bedah minor lah, bedah minor atau misalkan hitam gitu ya. Nah, di sini nanti akan aksesnya di sini di jadwal operasi. Nah, oke. Nah, di sini menu-menunya ada nanti ada checklist preoperasi. Terus ada ini yang surgical safety checklist itu yang sign in, time out sama sign out. Nah, ini ya seperti ini nanti tinggal diisi-isi. Oke, coba saya lihat lagi yang menu yang lainnya apakah ada yang kelewat. Nah, ini nanti ada perencanaan pemulangan, discharge planning sih disebutnya ya. Terus ada penilaian risiko jatuh, terus ada penilaian screening fungsional, risiko dekubitus, terus nanti ada hasil hasil USG kandungan, urologi, ginekologi. Nah, ini seperti ini kalau misalkan memang di kliniknya ada USG bisa diinput di sini. Dan tambahan lagi nanti kalau misalnya memang mesin USG-nya itu ada fitur DICOM itu di open,
kita nanti bisa men-settingkan si hasil gambar USG-nya itu bisa masuk ke komputer, PACS server disebutnya. Nanti PACS servernya itu pakai PACS server yang gratis dan open source namanya Ortangsi. Dari situ nanti kita bisa narik ke sini ke kalau radiologi ada di sini ya. Itu nanti ada di radiologi, ada di USG, ada integrasi Ortang disebutnya. Nah, ini di sini. Nanti datanya akan ketarik di sini gambarnya. Tinggal klik tampilkan DICOM, gambar USG-nya akan muncul. Seperti itu. Coba saya cek lagi. Nanti kalau butuh surat-surat, tinggal di sini. Ada nanti ada persetujuan umum, persetujuan penolakan. Ini general consent ya. General consent pokoknya di sini kalau yang berhubungan sama pasien, untuk ininya kita pakai dipoto ke pasiennya. Dari serah terima obat juga dipoto. Coba saya demokan ini nanti pada saat obat tadi mau diserahkan di sini, klik penyerahan. Oke, nanti ada yang menghadap ke pasien komputer touchscreen. Kita buka alamatnya di sini. Penyerahan ini loh, ada ini dari sini. Tinggal ya saya mengerti terus simpan, akan tersimpan. Saya cek ya, ini dia tersimpan nggak? Farmasi nomor resep. Nah, ini nanti hasil simpanannya di sini, di foto penyerahan resep. Nah, seperti ini. Oke, terus setelah itu, kalau pasiennya pulang berarti tinggal tinggal di ini aja, tinggal ke kasir, terus nanti sama kasir di billing seperti tadi, dicek dulu status permintaannya sudah terlayani semua atau belum, lalu dicek juga nanti ininya misalnya pasien dirawat 3 hari nih, pasien dirawat 3 hari, PC-nya berarti kalau misalkan sehari sekali sama dokternya berarti minimal PC-nya harus 3 kali. Terus ada tindakan yang lain nggak, terus lab sama radiologi udah masuk belum sama obat-obatannya juga. Kalau sudah oke, seperti biasa tinggal masukin di sini. Ini 2.600.000 ya. 2.600.000 berarti kembalian 55.664. Tinggal disimpan. Nah, nanti apakah mau ngeprint nota atau kwitansi? Silahkan disesuaikan saja. Terus setelah itu pasiennya tinggal dipulangkan kalau sudah bayar. Pulang. Nah, ini nanti diagnosa akhirnya apa? Ternyata diagnosa akhirnya jadi J15 gitu ya. Bronkopneumonia. Tinggal simpan, lalu kita keluar. Ini pasiennya misalkan pulang atas persetujuan dokter. Klik simpan. Oke, seperti itu. Silahkan kalau ada yang ditanyakan. Iya. Ya dok, udah jelas sih dok. Nanti sambil jalan dok, kita coba buka-buka. Ya. Langsung pikir, kita tetap ngisi pikir, cuma langsung. Itu kalau bridging pikir berarti langsung otomatis keisi ya dok? Kalau bridging picker itu nanti dari sini sih. Jadi apakah memang nanti asal swabnya diisi sebenarnya nanti bisa dari coba saya daftarkan dulu, daftarkan lagi pasiennya. Ini nanti coba yang pertama itu bisa ngisi di swab di sini, oke ya, atau nanti lewat menu ini, lewat menu bridging picker. Nah ini data picker. Nah ini tinggal diisi saja, diisi nanti dia akan masuk ke swab atau dari swab juga nggak apa-apa. Nanti pada saat mau mengirim, apakah mau mengirimnya per item atau nanti mau kirim otomatis kalau sudah pelayanan. Biasanya kalau pikirnya nggak gangguan sih, paling isinya nanti diswab dulu, baru dikirim lewat sini. Kalau pikirnya oke, untuk pasien-pasien BPJS silahkan diisi di sini. Itu ya. Nah ini sih nanti tinggal dicoba aja. Berhubung saya nggak ada koneksi ke piker, jadi ini masih kosong. Ya nanti biasanya diurus aja. Kemarin sih saya sempat ngebantu salah satu klinik di Boyolali, dua klinik ya, klinik rawat inap sama klinik rawat jalan. Untuk bridgingnya itu
ternyata sama BPJS itu dimudahkan. Jadi tinggal pakai bridging klinik lain, isiannya, UAT-nya, terus nanti disesuaikan aja sama punya kliniknya, tinggal dikirim ke BPJS-nya dalam 3 hari keluar pos ID-nya. Tidak seperti rumah sakit sih, kalau rumah sakit ribet, ribet harus ngisi sendiri, punya rumah sakit tersebut, nggak boleh punya rumah sakit lain. Kalau klinik, cukup pakai klinik yang lain buat UAT-nya, nanti tinggal disesuaikan settingannya, sudah langsung di ACC. Lebih memudahkan. Mudah-mudahan satu KC sama Boyolali, antara Solo sama Boyolali satu nggak atau beda? Kalau Beda nggak dong. beda ya. Iya kaca sendiri Pak Yolali. Ya mudah-mudahan lebih mudah juga lah. Soalnya kalau Iya, kayak FKTP itu tidak seperti rumah sakit. Jadi memang di iya. Boyolali, terus di Karanganyar, terus di Tegal juga ternyata sama prosesnya. Pakai klinik lain, terus nanti di ACC. Seperti itu. Ya, ya dok. Nanti Ya. kami ajukan. Hmm. Ya tadi lagi nih kalau ASI sendiri itu ini kalau misalnya kita kan belum ada pelayanan lab sama radiologi sendiri toh dok. Nah itu eh, kalau misalnya pasien membawa hasil dari luar itu nanti ada inputan tambahan tidak terlink di situ atau gimana dok? Kalau bawa dari luar, paling nanti hasilnya itu di ini aja, di scan atau dipoto saja. Terus nanti kita masukkan ke sini. Ada namanya berkas digital. Input data berkas digital perawatan. Nah, nanti kan misalnya ini kita bikin nih namanya hasil lab luar gitu ya. Nanti tinggal choose file. Apakah filenya gambar atau coba saya bentuknya PDF aja ya. Misalkan ini yang PDF. Nah, ini tinggal disimpan saja. Nanti akan masuk ke sini. Oh, jangan gede-gede ya ukuran filenya. Coba. Nah, nanti pada saat ini mau nggak sih? Nah, ini pada saat nanti itu akan muncul di riwayat pasien. Coba Krisnapati di sini riwayat pasien. Nah, di sini nih ada berkas digitalnya. Pada saat kita klik itu akan kebuka. Nah, ini berkasnya. Itu ya. Jadi bisa bentuknya foto, image atau PDF. Pembiayaan itu ada pilihan biar pasien tidak bayar. Itu kalau untuk pasien BPJS untuk billingnya dok itu kan memang tidak menarik biaya. Nah Mm-mm. itu inputannya di sistemnya nanti seperti apa dok? Itu ini sih tetap dimasukkan biayanya, tapi nanti dipiutangkan saja. Jadi di sini, Oh iya. jadi nanti kan kita kita tahu nih Hmm. modal buat satu pasien BPJS itu kita habis berapa. Jadi jangan Hmm. jangan dinolkan. Kadang ada Hmm. klinik lain dia dinolkan di sininya nih, Oh di iya, iya. potongan biaya. Kalau menurut saya jangan. Karena sesuai alurnya itu kan memang sebenarnya piutang kan. Nah, nanti masukkan di Hmm. sini di piutang BPJS. Pada saat kapitasi cair, berarti nanti tinggal piutangnya dilunaskan. Jadi kalau Hmm. misalkan katakanlah kapitasi itu 50 juta sebulan dan Hmm. ternyata buat modal pasien BPJS 30 juta, berarti ya tinggal ini aja yang dilunaskan, terus nanti tinggal di apa tinggal di jurnal saja. Berarti piutangnya itu kita lunaskan, terus berarti yang sisanya itu berarti masuk ke ini ya, masuk ke kas berarti seperti itu. Jadi nggak boleh dinolkan. Kalau dinolkan malah bingung nanti. Kita unit Hmm. cost buat satu pasien BPJS itu berapa, rugi atau Iya. untung, seperti itu. Oh iya dok. Hmm. Tambah Sementara lagi, untuk dokter mm-mm. ya. Tambah lagi buat hitungan pajak kan biasanya kan itu ya antara pemasukan berapa, pengeluaran berapa. Nggak tahu nih tahun Iya. 2024 apakah memang ngambil dari keuntungan buat pajak itu atau dari omset. Kita harus pertimbangkan itu juga sih. Kalau ternyata Itu kita, iya dok ya nanti. mm-mm. Kita kalau buat nol berarti nanti gimana? Kita nggak ada pengeluaran berarti buat pasien BPJS karena kita bikin nol Iya kan? iya. Itu.
Kita ada bukti ke kantor pajaknya kalau misalkan sampai kantor pajak dia minta pembuktian di SIM kliniknya. Tapi biasanya enggak sih. Asal asal pelaporan kita oke, yang dikirimkan mereka enggak sih. Kecuali kalau misalkan ada kejanggalan kayak gitu. Iya, Mm-mm. ini dok. Ya, ada lagi? Dipersilahkan. Sementara itu cukup dok. Cukup ya. Yes. Cepet juga berarti ya. Oke, itu nanti rekamannya saya share. Mungkin paling nanti saya kasih link YouTube saya aja ya, karena memang di sini kan nggak ada yang rahasia kayaknya ya. Kita nggak ngungkap-ngungkap data klinik juga. Oke, nanti kalau misalkan ada masalah silakan nanti dikonsulkan. Saya terbuka silakan di WA aja kalau ada kesulitan apapun. Termasuk nanti kalau misalkan butuh yang buat BPJS itu buat UAT-nya nanti saya kirim aja. Bisa pakai WA atau Telegram. Jadi nanti tinggal Oh, iya. mungkin dari klinik sekarang kansanya kan sudah diinstal, silahkan pakai dulu. Kalau sudah mulai lancar, silahkan ajukan bridging ke BPJS. Terus untuk satu sehat sih, ini udah akreditasi atau belum kliniknya? Sudah. Nah, untuk satu sehat itu nanti tinggal buka aja DFO. Di DFO itu nanti pilih IRM-nya Kansa, tunggu beberapa hari, nanti kos ID satu sehatnya akan muncul. Nah, itu nanti tinggal dimasukkan aja. Tutorial untuk masukannya ada di YouTube saya. Silakan nanti ikuti aja langkah-langkah di YouTube. Kalau sudah connect nanti tinggal dikirim. Oke Iya. ya? Sudah dok, iya. Oke, Sudah terverifikasi juga. oke seperti itu. Demikian kurang lebihnya saya mohon maaf. Selamat pagi. Saya izin pamit ya. Ya, dokter. Oke.